Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Is Aryati, guru SMK Negeri 1 Ciamis. Pada kesempatan ini akan membahas tentang utang obligasi. Pengertian utang obligasi. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang isinya mengenai kontrak pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari penerbit pinjaman atau pemodal. Obligasi dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan memenuhi kebutuhan modal jangka panjang atau sebagai investasi. Jenis-jenis obligasi. Pengelompokan obligasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari sisi penerbit. Yang terdiri dari corporate bond, kemudian government bond, municipal bond. Kemudian yang kedua, ditinjau dari sistem pembayaran bunga, yaitu zero compound bond. Yang kedua, compound bond. Yang ketiga, fixed compound bond. Dan yang keempat, floating compound bond. Jenis-jenis obligasi. Ditinjau dari hak penukaran. Yang pertama adalah convertible bond. Yang kedua, exchangeable bond. Yang ketiga, callable bond. Yang keempat, putable bond. Kemudian ditinjau dari segi jaminan atau kolateralnya, yaitu securement bond, guaranteed bond, mortgage bond, collateral touch bond, dan secured bond. Yang kelima, ditinjau dari waktu jatuh tempo. Terdiri dari term bond, kemudian serial bond, alasan diterbitkannya obligasi. Berikut adalah alasan-alasan diterbitkannya utang obligasi. Yang pertama, keuntungan dari perusahaan apabila menerbitkan obligasi adalah tidak adanya campur tangan pemilik dana terhadap perusahaan dan tidak ada controlling interest oleh pemilik obligasi terhadap perusahaan. Yang kedua, menurut Keough, obligasi merupakan sekuritas yang sangat disukai karena biaya untuk menerbitkannya cukup murah dibandingkan dengan mengeluarkan saham. Yang ketiga, menurut Roharjo, menyatakan bahwa obligasi merupakan sumber pendanaan yang lebih disukai perusahaan dibandingkan pinjam di lembaga perbankan. Yang keempat, bahwa penerbitan obligasi saat ini menghasilkan cost of fund yang lebih rendah dibandingkan dengan meminjamkan kredit dari perbankan, yang bunganya kreditnya mencapai 17 sampai dengan 18%. Sedangkan meminjam dalam jumlah obligasi adalah bunganya hanya 13%. Yang kelima, menurut Darmaji dan Pak Harudin, yaitu pemegang obligasi akan menerima pendapatan berupa bunga secara rutin selama berlakunya obligasi, dan pada para investor juga dapat menghasilkan pendapatan
atas kenaikan nilai nominal obligasi. Nilai pasar obligasi yang pertama menentukan terkait harga jual atau harga beli obligasi tidak selalu sebesar nilai nominal tersebut. Besarnya harga ditentukan oleh tingkatan bunga obligasi. Apabila persentase bunga obligasi lebih tinggi, tingkat bunga di pasar, maka harga jual obligasi akan di atas nilai nominal atau disebut dengan agio obligasi. Artinya nilai obligasi 100 dijual menjadi 150. Maka yang 50 adalah agio obligasi. Kemudian yang kedua, apabila tarif bunga obligasi lebih rendah daripada tingkat bunga di pasar, maka harganya di bawah nominal atau disebut dengan disagio atau disagio obligasi. Demikian pembahasan tentang obligasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.